Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat 228 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wal mutallaqatu utawi pira-pira wadon kang dipegat. Wal mutallaqatu tawi pira-pira wadon kang dipegat, wanita yang dicerai. Ini urusan rumah tangga antara suami istri. Dalam ayat ini menegaskan wanita seorang istri ketika dicerai oleh suami, maka di situ ada ketentuan-ketentuan atau prosedur protokol undang-undang yang harus dipatuhi oleh mutallaqat, wanita yang dicerai tersebut. Ya tarabbasna, iku harus, iku wajib, iku becik atau wajib menunggu, ngenteni. Ya tarabbasna iku becik ngenteni sapa al-mutallaqat. Ini ya tarabbasna fiilnya mudhari, tapi mengandung arti amar. Ada tolab dalam makna ya tarabbasna. Bagaimana yang ditafsiri oleh Imam Jalalain, liyan tadirna, liyan tadirna, layan tadirna, layan tadirna. Artinya apa? Bahwa fi'il mudhari ini mengandung makna tolak. Jadi wanita yang dicerai, seorang istri yang dicerai oleh suami, maka dia harus menunggu. Artinya enggak boleh langsung hari ini cerai besok nikah, enggak boleh. Harus menunggu. Bi anfusihina kelawan pira-pira awak dhewene al mutallaqat, nunggu atau menanti ngenteni salah sata kuru ing telu pira-pira suci. Salah sata kuru ing telu pira-pira suci. Lafat kuru ini jamaknya lafat qur'un. Qur'un jamaknya kuru, tapi kalau Qur'an jamaknya akra. Jadi mufrad Qur'an jamaknya quru, kalau mufradnya Qur'an jamaknya akra. Dia bisa mengandung arti haid atau tuhur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
sahibu usul fikih Nadham Barakat Amriti kal qur'i wa wahidul aqra'i kal qur'i wa wahidul aqra'i bil haidi wal tuhri minan nisa'i. Nah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i juga Imam Ahmad, ini lafadz quru' bimakna tuhur, suci. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad di akhir amri, lafadz quru' bimakna haid. Jadi wanita yang dicerai oleh suami, maka dia harus menunggu sampai 3 kali haid, 3 kali M gitu loh. 3 kali M menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan menurut versi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fi awali amri, quru' itu bimakna tuhur. Artinya apa? Wanita yang dicerai oleh suami, maka dia nggak boleh langsung hari ini cerai besok nikah. Harus menunggu, ada masa tarobus namanya, masa penantian, masa tarobus, masa transisi. Ya tarobasna bi anfusihina salasata quru'. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wanita yang dicerai oleh suami tersebut harus menunggu sampai 3 kali suci tuhur, 3 kali es. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, 3 kali M. Intinya sama. Jadi misalnya hari ini hari Selasa tanggal 19 Januari. Dia cerai hari ini, maka besok hari Rabu nggak boleh langsung nikah. Dia harus menunggu sampai 3 kali suci menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad di akhir amri menunggu sampai 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid terhitung dari sejak perceraian tersebut, atau 3 kali suci tuhur terhitung dari sejak pernikahan itu, maka dia baru boleh perkenankan untuk melakukan pernikahan, untuk nikah kembali dengan orang yang dipilih lagi. Dan itu bagi wanita atau seorang istri yang sudah madkhul, yang sudah pernah dicampuri atau di rofas, madkhul namanya. Sudah pernah di madkhul oleh suaminya, kemudian dicerai. Maka dia wanita yang dicerai dan dia pernah di madkhul oleh suaminya, tidak boleh langsung hari berikutnya nikah, tapi dia harus menunggu 3 kali suci menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau menunggu sampai 3 kali M, 3 kali haid menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ini kalau memang sudah pernah madkhul. Adapun yang belum pernah madkhul, maka tidak ada iddah, enggak ada masa tarabus. Demikian juga kalau orang yang sudah ayisah, tadi yang kena peraturan salasata quru tadi, kalau sudah madkhul dan
dan tidak ayisah, belum luas geteh gitu loh. Kalau belum pernah madkhul, maka tidak ada iddah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 49. Di sana Allah tegaskan, "Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha." Ini kalau memang belum pernah didukhul. Yaitu dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Surat Al-Ahzab ayat 49. Jadi wanita, seorang istri yang dicerai dan belum pernah dikumpuli, belum pernah dicampuri, belum pernah disentuh-sentuh, namanya belum madkhul. Kok dicerai? Hari ini nikah, besok pagi cerai misalnya. Belum pernah diapa-apain, belum pernah madkhul. Maka itu wanita yang dicerai tersebut tidak ada masa tarobus atau tidak diwajibkan menunggu salah satu quru. Jadi yang kena peraturan menunggu salah satu quru ini yang sudah wanita atau istri yang sudah pernah madkhul. Dan juga ghairi Aisyah, selainnya wanita yang sudah luas geteh, artinya sudah enggak lagi, dia selalu suci terus. Ini wanita yang sekitar usia kepala 5 ke atas lah. Kepala 5 ke atas ini sudah rata-rata sudah tidak menstruasi, sudah suci terus. Nah, kalau sudah ayisah atau sohirah, wanita yang belum pernah jadi wanita di bawah usia 9 tahun ke bawah lah. Jadi ada wanita nikah dini, usia muda belum ada 9 tahun dan nikah, dia belum pernah atau sudah nenek-nenek itu sudah luas getah, usia 50 ke atas lah, putus juga. Dan nenek-nenek loh, kok cerai juga. Padahal udah punya anak, punya cucu, putus juga. Nah, ini bisa terjadi. Gara-gara apa ya? Kena godaan lah, syaitan tuh selalu menggoda. Orang rumah tangga itu selalu digoda oleh syaitan. Supaya broken home gitu loh, putus. Gara-gara WhatsAppan mulu, gara-gara video callan mulu. Akhirnya rumah tangga jadi berantakan. Lihat suami itu selalu nyebelin gitu loh. "Bah, kamu ini sekarang nyebelin. Muak, aku muak. Udahlah cerai aja mah. Bah, cerai aja bah." Oh, gimana dek kamu kok gitu? Saya juga kalau gitu, kamu juga nyebelin. Udahlah kalau kamu minta cerai. Dan nenek-nenek loh, kakek-kakek loh, putus juga. Bisa jadi terjadi. Maka hati-hati dalam kehidupan berumah tangga, nggih. Kita harus selalu menjaga, saling menghormati, saling menghargai, agar apa nggih? Agar kita senantiasa mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, diridhoi oleh Allah. Karena rumah tangga bersuami beristri itu enggak main-main, ibadah gitu loh. Enggak memuaskan nafsu piring, enggak, ibadah. Jadi kita harus selalu mengikuti petunjuk Allah. Agar apa? Agar kita selalu dikasih perlindungan oleh Allah,
sehingga rumah tangga kita senantiasa penuh keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah ilal jannah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nah, ini apabila terjadi dah nenek-nenek putus juga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagi wanita yang Aisyah meskipun sudah matul, sudah punya anak cucu, tapi dia Aisyah udah enggak pernah M lagi. Gimana ini kalau dia pengen nikah lagi? Dia punya channel. Ya Allah, maka di sana iddahnya adalah 3 bulan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat At-Tolak. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Wallahi lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah ini. Jadi kalau mutalaqat tadi sudah Aisyah atau enggak pernah M atau masih kecil, nikah dini, cerai juga, belum pernah M. Nah ini iddahnya tidak salah satu quru, tapi salah satu ashur, 3 bulan. Makanya memahami suatu ayat ini enggak cukup kita paham dari satu ayat terus kita simpulkan, kita ambil konklusinya, natijanya enggak boleh, harus kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang terkait, kita kombinasikan. Ya, bisa kita putuskan dengan satu ayat tertentu. Makanya belajar tafsir, belajar Al-Quran enggak cukup dengan membaca Quran terjemah saja. Kita harus tahu nahwunya, tahu usul fikihnya, tahu ilmu badik bayannya, balaghahnya, juga lughat Arabiyahnya. Begitulah untuk memahami tafsir. Bahkan tafsir itu ada, Al-Quran itu ada asrarnya. Pokoknya Al-Quran itu enggak akan habis dipelajari. Semakin dipelajari, semakin banyak yang belum kita tahu. Itulah Al-Quran kalamullah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kemudian bagi wanita yang hamil, kok putus juga. Nah ini masa tarebusnya, tidak salah satu quru, tapi sampai nanti babaran. Kalau sudah namanya dalam istilah medis itu sudah bersalin. Maka dalam ayat tadi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun, harus menunggu sampai babaran atau selesai bersalin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wala yakhillu lan ora halal, wala yakhillu lan ora halal lahuna kedue mutalaqat ayyaktumna apa yen to ngumpetake, ngrahasiaake, menyembunyikan sapa al mutalaqat ma ing perkara khalaqa kang wis nitahake ing mah Allah sapa Gusti Allah fi arhamihina ing dalem pira-pira telanaane al mutallaqat.
Jadi ketika wanita seorang istri dicerai, dia nggak boleh merahasiakan apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam kandungannya, dalam rahimnya. Di dalam kandungan wanita rahim itu ada namanya kantong untuk untuk memproses itu walad bayi atau untuk al-mahid, haid. Jadi untuk menampung darah-darah kotor. Nah, ketika kamu misalnya cek di RSI di rumah sakit dengan dokter kandungan misalnya, ternyata kamu positif hamil. Nah, berbahagialah kamu karena kamu sudah hamil sekarang. Misalnya, terus kamu di rumah masih cekcok mulu sama suami. Akhirnya terjadilah broken home. Putus. Padahal kamu hamil. Gak boleh kamu rahasiakan. Terus kamu minta nikah dengan wanita orang lain. Mas, mari kita ke KUA, Mas. Loh, emangnya kamu udah putus? Udah cerai nih surat cerai saya. Padahal kamu hamil, gak ngomong-ngomong. Kamu rahasiakan. Itu gak boleh. Jadi mutalaqat ini gak boleh merahasiakan apa yang dalam kandungannya. Misalnya dalam rahimnya sudah ada embrio anak atau ada kaitannya haid. Gak boleh, kamu sudah berapa kali haid? Sudah clear saya, Mas. Nah, kamu rahasiakan padahal belum sekali aja belum selesai. Namanya kamu merahasiakan, menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihin. Ini enggak boleh. In kunna lamun ana sapa al mutallaqat yu'minna iku iman sapa al mutallaqat, ngandel percaya sapa al mutallaqat billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Jika kalian sebagai azwaj kok terjadi mutalaqat misalnya, enggak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah dalam kandungan kalian. Kalau memang kalian tuh mukmin, iman Allah, iman hari kiamat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa bu'ulatuhunna utawi pira-pira bojone al-mutallaqat ay azwajuhun ahaqqu iku luweh berhak biradihina kelawan baleni al-mutallaqat fi dalika ing dalem eka zaman tarabus, masa penantian. Tadi kamu misalnya udah cerai kemarin, ini belum selesai masa tarabusnya, kok pengen nikah lagi. Nah, ini yang paling berhak untuk menikahi kamu adalah mantan kamu yang kemarin menceraikan kamu. Itu paling berhak untuk merujuk kembali gitu loh. Makanya nggak boleh kamu merahasiakan apa yang ada dalam kandungan kamu yang sudah diciptakan oleh Allah. Ini namanya protokol tatanan hidup Allah yang menentukan gitu loh, dari dulu. Dan ini berlaku untuk seluruh dunia sampai kapanpun dimanapun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin in aradu lamun ngarepake sapa bu'ulatuhun islahan ing damai. Kalau memang kedua belah pihak antara suami istri yang terjadi broken home tadi kok kepingin damai, pengen kembali lagi, rujuk kembali lagi untuk memperbaiki rumah tangganya lagi, ya seorang suami mantan suami maksudnya itu paling berhak untuk merujuk kembali pada istri yang ditolak tadi di dalam masa-masa tarabus, masa penantian. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul
qailin. Walahunna lan iku tetep keduwe al mutallaqat mislul ladzi utawi sepadane perkara. Mislul ladzi utawi sepadane perkara alaihina ing atase apa al mutallaqat bil ma'rufi kelawan bagus kelawan ma'ruf syar'an. Bagi wanita seorang istri yang dicerai ini juga tetap masih punya hak-haknya harus dipenuhi, yaitu tempat tinggalnya nggih, kebutuhan nafkahnya ini tetap wajib atas suami untuk memenuhi hak-haknya istri. Demikian juga sebaliknya. Istri yang dicerai tadi juga masih punya kewajiban untuk apa suaminya. Ini menurut aturan syara harus tetap ada apa nggih muasyarah bil ma'ruf syar'an. Walir rijalilan iku tetep kedhe pira-pira wong lanang alaihina ing atase mutallaqat atau wanita darajatun utawi kelebihan utawi darajah. Jadi derajatnya lelaki di atas derajatnya wanita. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ini tatanan dalam berumah tangga. Kita sebagai hamba-hamba Allah, mukminin mukminat harus tahu untuk mengikuti prosedur petunjuk atau tatanan Allah dalam membina suatu rumah tangga sehingga mencapai apa nggih rumah tangga yang sakinah, yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Maka sebelum kalian masuk dalam apa nggih dalam dunia rumah tangga yang masih jomblo-jomblo itu loh nggih, harus tahu dulu aturan mainnya, ilmunya gitu loh. Karena berumah tangga itu ibadah. Ibadah harus punya ilmu. Orang beramal tanpa ilmu ditolak oleh Allah, enggak ada pahalanya gitu loh. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu tuh. Setiap orang yang tanpa ilmu beramal, maka amalnya ditolak, enggak diterima oleh Allah. Lah kita berumah tangga itu beribadah gitu loh. Enggak main-main, enggak seneng-seneng. Jadi ibadah non-stop 24 jam. Makanya harus tahu bagaimana ilmu-ilmunya rumah tangga itu. Gitu nggih. Para jomblo-jomblo, adik-adik semuanya, mukminin mukminat harus tahu ilmunya dulu sebelum melakukan suatu ibadah. Kamu mau sholat harus tahu ilmunya sholat. Kamu mau wudhu harus tahu ilmunya wudhu. Mau haji, mau umrah, mau puasa, mau ibadah apa saja, harus mengetahui ilmunya. Demikian juga berumah tangga, bersuami istri. Apalagi sebagai calon suami. Nggih. Calon suami ini sebagai kepala rumah tangga. Harus tahu betul ilmunya rumah tangga secara syar'an. Menurut petunjuk Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wallahu azizun hakim. Wallahu ta'ala Gusti Allah azizun iku zat kang maha menang, maha perkasa fi mulkihi. Hakimun tur iku zat kang maha wicaksana. Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Maka hamba-hamba Allah ini selalu diberi petunjuk oleh Allah supaya dalam kehidupannya sehari-hari ini senantiasa mengikuti apa nggih petunjuk Allah untuk mencapai sa'adah, mencapai bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga kita senantiasa dikasih inayah, hidayah, taufiknya sehingga kita mendapatkan ridhonya sampai husnul khatimah.
Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.